Kalau ini adalah utara, ini timur, maka dia itu gini. Nah gitu ya. Jadi pengangkatannya itu dia begini. Jadi ada satu kurang. Nah ini kira-kira begitu ya. Nah kemudian kalau ini kita lihat adalah posisi di sini ya, maka kemudian di sini perlapisannya yang berbeda-beda ya. Yang satu adalah ada beberapa jenis mas ya, secara ya. Kalau ini adalah misalnya pasir, kemudian ini adalah lempung. Ini adalah batu lempung. Ya, kemudian ini adalah lanau. Lanau itu Sibuyo Mas. Oh. Ini adalah lanau. Lanau itu kalau kita di Eropa ya, itu orang mengatakan sebagai variasi shell. Makanya ini adalah shellstone. Ini ada sandstone. Ya, kemudian ada claystone. Ya, kemudian ada shellstone. Ya. Nah, inilah merupakan hasil ya, hasil dari pengangkatan ya, yang tadinya adalah dia itu datar seperti ini ya, datar seperti ini, mengalami longsor. Tetapi ya, ini yang curang kan yang gimana kan? Ya. Nah, maka dengan adanya perlapisan seperti ini, maka air itu ya dia akan terus ya mengalir searah dengan arah perlapisan ya. Dan pada saat dia itu ya, air itu kemudian dia mengalir di masing-masing perlapisan ini, kemudian dia itu menyebabkan terjadinya pelapukan secara apa? Kimiawi ya, yang harusnya itu flat dia membentuk sudut. Nah, dengan adanya pembentukan sudut, maka jadi kalau dari aspek pedogenesis ya, dari aspek pedogenesis, maka walaupun ini sama-sama miring ya, ini misalnya sama-sama miring ke sana. Nah, di sana itu walaupun lebih apa namanya, lebih curam daripada ini kan sana lebih curam. Maka namun begitu ya, namun begitu tingkat pelabuhannya di tanah malah ya. Karena apa? Karena kalau miring di sini ya, miring di sini itu kan banyak lapisan dan sulit untuk masuk di sini. Tapi kalau di sini berarti antar lapisan itu ada zona lemah. Ya. Zona lemah tempat masuknya air, maka di situ akan bekerja pelabuhan kimia. Dengan adanya pelabuhan kimia, maka mineral sekunder seperti lempung itu produksinya besar di sana. Karena besar di sana, maka vegetasinya itu juga di sana mungkin lebih banyak menyediakan. Jadi pelapisan itu juga akan mempengaruhi arah masuknya air. Ya. Kalau antar lapisan begini, ini kan sulit. Air itu akan terdistribusi di lateral. Sedangkan kalau di misalnya sana, dia akan masuk antar lapisan. Sehingga kalau sudah menjadi tanah, ya,
tidak tererosi misalnya, di sana tuh akan lebih merah. Di sana akan lebih merah tanahnya. Karena apa? Karena sudah teroksidasi. Kemudian tanahnya lebih berkembang. Karena tanah lebih berkembang, maka unsur besi-besi oksida itu akan lebih banyak. Nah, besi oksida itu sebagai cat tanah, warnanya lebih merah. Ya. Jadi gini, jadi semua terbawa air, tapi paling males terbawa air, besi dan aluminium. Sehingga itu nanti ada ion shot yang mempunyai indeks, ya, mempunyai indeks kelarutan terhadap air itu berbeda-beda. Semakin mudah, maka dia semakin mudah hilang. Nah, kalau besi, aluminium itu ya enggan, susah. Maka kalau tanah-tanah yang sudah dewasa, tanah tua, yang mudah lapuk itu, yang mudah larut dalam air itu ya cepat mengikuti air kemana pergi, hilang. Tipologinya berbeda, maka sudah bervariasi tanah. Jadi di sini ada batuan apa saja? Ada tuh, pasir, lempung. Tuh ditandai dengan ringan agak lembut. Tapi ada yang agak kasar seperti tadi, ada briksi itu tadi. Walaupun itu ada tuh, ada batu apung dan sebagainya. Itu tergantung dari ini ya, tergantung dari mungkin keseragaman karena pengaruh dari laut itu ya. Ada yang seragam dan ada yang campuran, tergantung tempat ya. Karena di laut itu kan ada kedalamannya kan tidak sama ya. Maka pusarannya itu juga tidak sama. Biasanya daerah Palung sama Tidak itu ketenangan arus di sana kan beda. Sehingga yang dihasilkan juga beda. Nah, yang mudah longsor itu malah yang ini. Jadi walaupun begini, itu yang mudah longsor itu malah justru yang seperti ini. Karena ini kemiringannya sesuai dengan kemiringan batuan. Nah, dengan batuan sehingga dia lebih licin, lebih ini. Tapi kalau di sana tidak, karena tidak seragam.